Assalamualaikum sobat semua. Inilah kisah nyata tentang seorang kiai yang melakukan perbuatan tercela pada para santrinya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yuk simak selengkapnya. Pesantren Al-Mustaghfirin yang terletak di sebuah desa terpencil di Wonosobo adalah tempat yang dikenal banyak orang sebagai pusat pengajaran ilmu agama yang mendalam dan murni. Bangunannya kokoh dengan halaman luas yang sering digunakan untuk pertemuan. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi sebuah cerita kelam yang mengganggu banyak jiwa. Kiai Hamim, pemimpin pesantren tersebut, adalah sosok yang sangat dihormati. Dengan jubah putihnya yang selalu tampak bersih, serta suara yang lembut namun penuh wibawa, ia dianggap sebagai panutan oleh hampir seluruh santri. Banyak yang datang jauh-jauh hanya untuk bisa mendapat bimbingan langsung darinya, menganggapnya sebagai sosok yang hampir suci. Namun ada sisi lain dari Kiai Hamim yang tidak pernah terlihat oleh publik. Selain 2 istri yang sudah tua dan 4 anak yang tinggal terpisah, Kiai Hamim juga dikenal menyukai santri perempuan. Bukan sekadar ketertarikan biasa, tetapi lebih kepada niatnya untuk menjadikan mereka bagian dari keluarga ruhani yang ia bangun. Dalam ajaran yang disampaikannya, ia mengklaim memiliki hak untuk menikahi santri perempuan yang dipilihnya, dengan alasan bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus mereka jalani. Kalian adalah wanita yang terpilih untuk membantu saya dalam mendekatkan diri kepada Allah, katanya pada suatu malam, berbicara lembut dengan Raisa, seorang santri muda yang baru saja tiba di pesantren tersebut. Raisa, yang masih sangat muda dan polos, merasa bingung. Namun, dengan adanya kepercayaan besar kepada Kiai, ia merasa tidak berhak untuk menolak. Kiai Hamim seringkali berkata bahwa ini adalah bagian dari perjalanan ruhani yang akan membawa kedekatan dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang tidak perlu melibatkan akad resmi atau saksi. Beberapa minggu setelah Raisa menerima ajakan Kiai, perubahan pada dirinya sangat terasa. Ia mulai menjauh dari teman-temannya dan lebih sering berada di dalam ruang pribadi Kiai, mendengarkan ajaran-ajaran yang semakin lama semakin aneh. Kiai Hamim menjelaskan bahwa semua ajaran ini berasal dari wahyu yang hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Raisa, ini adalah jalan yang sangat mulia. Kamu harus mengerti semua ini demi kesejahteraan kita di dunia dan akhirat. Aku adalah utusan Allah yang memberikan petunjuk bagi mereka yang ingin mencapai makam tertinggi, ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Namun kata-kata itu semakin lama semakin terdengar seperti kebohongan. Raisa merasa terperangkap dalam lingkaran ajaran yang semakin gelap. Kiai memaksanya untuk mengikuti serangkaian ritual yang aneh di malam hari. Semuanya dilakukan dalam kesendirian, tanpa adanya saksi, dan yang lebih mencurigakan, selalu ada alasan ruhani di balik setiap tindakan aneh yang dilakukan. Di tengah malam, Raisa sering kali diminta untuk berkumpul bersama Kiai dan beberapa santri perempuan lainnya untuk melakukan zikir dalam ruang tarekat, sebuah ruangan tersembunyi yang hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu. Di sana, Kiai memimpin dengan suara lembut, membacakan doa-doa yang terdengar sangat suci. Namun, ada sesuatu yang salah. Tindakan yang ia lakukan pada santri perempuan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Kiai akan memberi penjelasan bahwa ini adalah bagian dari pembersihan ruhani, dengan alasan bahwa mereka harus mendekatkan diri lebih intim kepada Tuhan melalui dirinya. Namun, semakin Raisa mendalami ajaran Kiai, semakin terasa ketidakbenaran dalam setiap ajaran itu. Dalam setiap zikir, Kiai semakin sering menempatkan tangan di tubuh santri dengan alasan bahwa ini adalah cara untuk mentransfer energi positif yang katanya bisa mempercepat jalan spiritual mereka. Raisa semakin merasa bingung dan takut. Santri lainnya mulai merasakan ada yang aneh dengan suasana di pesantren. Zulaikha, yang mulai memperhatikan perubahan pada Raisa, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mendekati Laila, teman dekat Raisa,
yang juga merasa ada yang salah dengan ajaran Kiai. Kau lihat perubahan Raisa? Ia seperti bukan dirinya lagi, kata Zulaikha dengan khawatir. Aku merasa ada yang tidak benar dengan apa yang diajarkan di sini. Kiai mulai mengarahkan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Laila mengangguk, merasa ragu-ragu. Namun sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu lebih banyak. Mereka berdua mulai menyelidiki dengan lebih hati-hati, mengamati setiap gerak-gerik Kiai Hamim, dan berbicara dengan beberapa santri yang lebih lama berada di pesantren. Namun semakin banyak mereka mencari tahu, semakin mereka merasa terperangkap dalam kebohongan besar yang dibangun oleh Kiai. Beberapa santri perempuan lainnya juga mulai berbicara, mengungkapkan bahwa mereka juga dipaksa mengikuti ritual yang aneh dan bahkan menerima perlakuan yang tidak senonoh dari Kiai dengan dalih membersihkan jiwa. Sampai suatu hari Muna, seorang santri yang telah lama menyimpan rasa curiga, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Fikri, seorang guru muda yang selama ini selalu mengedepankan moral dan ajaran yang benar. Ada yang sangat salah di sini, Fikri. Aku dan beberapa teman-temanku dipaksa mengikuti ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kiai menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi kami, ujar Muna dengan gemetar. Fikri, yang mendengar dengan penuh perhatian, akhirnya mengambil langkah berani. Ia mengumpulkan bukti-bukti dari para santri yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Kiai Hamim. Bersama dengan Laila, Muna, dan beberapa santri yang berani berbicara, mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Kiai Hamim, yang selama ini menganggap dirinya tak tersentuh, mulai merasakan guncangan besar. Ia mengklaim bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari ajaran spiritual yang tidak dimengerti oleh orang-orang biasa. Namun polisi akhirnya datang dan membawa Kiai untuk diselidiki. Di ruang pengadilan, semua korban memberikan kesaksian dengan berani. Raisa, yang akhirnya menemukan kekuatan untuk berbicara, berkata, "Saya tidak tahu apa yang saya percayai selama ini. Saya terjebak dalam kebohongan yang dibalut dengan ajaran agama. Saya merasa dimanipulasi." Setelah melalui proses hukum yang panjang dan penuh tekanan, akhirnya Kiai Hamim dijatuhi hukuman penjara. Namun bagi para korban, kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Luka yang mereka alami terlalu dalam untuk disembuhkan dalam waktu singkat. Raisa, yang kini tinggal di Salatiga dan melanjutkan kuliah di bidang psikologi, bertekad untuk membantu perempuan-perempuan lain yang pernah menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan di pesantren. Bersama Laila dan Fikri, mereka mendirikan sebuah organisasi untuk mendampingi para korban, memberi edukasi, dan mengangkat suara-suara yang selama ini terbungkam. Pesantren Al-Mustaghfirin yang dulu penuh dengan kegiatan keagamaan kini ditinggalkan, dan sebuah papan kecil dipasang di depan gerbang yang bertuliskan, "Tempat ini pernah disalahgunakan. Biarkan sunyi menjadi pengingat." Sementara itu, Kiai Hamim yang kini berada di penjara duduk dalam kesendirian. Kitab-kitab yang dulu ia baca dengan penuh kebanggaan, kini terasa asing di tangannya. Ia menyadari bahwa meskipun ia pernah dianggap sebagai wali, ia telah mengkhianati kepercayaan banyak orang. Cerita ini bukan hanya tentang penghancuran seorang pemimpin agama, tetapi tentang bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan dan bagaimana kita harus berhati-hati menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena di balik setiap doa harus ada kejujuran, dan di balik setiap ajaran harus ada tanggung jawab yang besar. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.